Oke. Ya. Baik, silakan Bu Weti, bisa dimulai Bu. Izin saya off cam ya. Ya, terima kasih Pak Andri. Bapak Ibu, saya share screen dulu ya. Soal yang tadi pagi saya share, karena memang saya belum nyari lagi, tapi barusan udah ketemu ya. Cuman kita bahas dulu yang yang dari UMM dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Ya, itu pedagogiknya kita mulai dari nomor 66 ya Bapak Ibu. Kalau saya perhatikan untuk pedagogik ya dari yang UMM ini, sepertinya masih bisa di logika ya Bapak Ibu ya, bukan suatu yang menakutkan seperti materi biologi gitu. Masih bisa di logika gitu. Mungkin Bapak Ibu tadi yang udah baca-baca ya. Oke. Atau waktu pretest kemarin Bapak Ibu ada yang kebayang nggak? Maksud saya tuh bukan screenshot gitu, tapi paling tidak ada 1, 2, 3 soal yang teringat gitu sama Bapak Ibu mungkin modelnya kayak apa, karena biasanya sih tidak jauh beda dengan pretest gitu. Ada yang bisa komentar nggak Bapak Ibu? Baik Ibu, ini Ya. untuk pretest kemarin itu lebih banyak di contextual learning itu. Contextual learning. Oh, iya. Maksudnya model pembelajaran. Model pembelajaran ya, tahap-tahapnya ya. Iya, iya. Oke, berarti pertemuan selanjutnya saya akan cari materi model pembelajaran ya Bu ya, sama soal-soalnya gitu. Iya, iya Ibu ya. Ini kita bahas dulu karena kebetulan saya tadi baru searching juga ketemu gitu ya, baru ketemu tapi belum saya pelajari gitu. Jadi kalau yang ini kebetulan sudah pernah saya baca gitu ya, jadi nggak blank banget gitu. Karena memang pedagogik itu adalah sepertinya soal gampang tapi menjebak gitu ya, apalagi tentang model pembelajaran gitu ya. Kita mulai ya Bapak Ibu. Penyampaian materi pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan TIK sebagai pendukung atau penunjang pembelajaran untuk memotivasi peserta didik dalam belajar. Salah satu perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan yaitu Kahoot atau Quizzes. Sebagai seorang guru, apa yang akan Anda lakukan ketika menggunakan aplikasi tersebut? Bapak Ibu ada yang suka menggunakan Kahoot sama Quizzes? Quizzes aja Bu. Iya, sama saya juga. Iya. Buat apa ini Bapak Ibu? Kalau Quizzes buat apa? Untuk evaluasi Bu. Iya, evaluasi ya. Jadi kalau ini sebenarnya gampang sih Bapak Ibu, bisa dilihat menyampaikan materi tidak tepat gitu ya. Sebenarnya ada juga sih di Quizzes tuh bisa, tapi lebih tepatnya memang kita untuk evaluasi untuk gitu evaluasi. ya. Iya, betul. Jadi kalau menyampaikan materi nggak kita pilih, menyampaikan materi lagi enggak, kemudian menyampaikan materi lagi enggak gitu ya. Melakukan evaluasi. Nah, ini melakukan evaluasi gitu ya. Karena hasil belajar peserta didik, menyampaikan materinya gitu. Jadi saya ajari Bapak Ibu untuk karena pilihan ganda ya Bapak Ibu, jadi jangan sampai terkungkung atau pusing pada soal gitu ya. Jadi pilihan ganda itu sebenarnya membantu kita untuk menjawab soal gitu ya. Jadi harus orientasinya adalah dengan pilihan ganda. Jadi sering-sering Bapak Ibu baca soal, kemudian coret-coret, oh nanti ketemu deh jawabannya kayak gitu. Tadi saya malah miskonsepsi Bu, malah menjawab yang E. Karena Kahoot itu saya belum tahu untuk apa gitu. Oh iya, jadi kalau misalnya gini Ibu, kalau misalnya ada 2 pilihan di mana satu itu Ibu sudah ngerti, berarti yang satunya ikut Bu. Oh gitu Bu. Ya, jadi nggak mungkin dia berseberangan gitu kan. Berseberangan, iya.
Gitu. Kalau misalnya ini kan kelihatan banget ya menyampaikan materi semua, sedangkan yang satu melakukan evaluasi. Nah, ini mah cara udah kepepet banget ya Bunya, udah bingung gitu. Ini jawabannya apa kayak gitu ya? Iya. Berarti bisa dilihat dari itu ya Bu ya. Ibu suaranya udah terdengar. Iya, saya juga. Mungkin jaringannya di Ibu. Suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak jelas, Bu. Putus-putus. Ulang lagi, Bu. Ya mungkin sedang kendala ya. Ditunggu saja Bu. Di Bandung Barat sekarang sedang mendung ya. Biasanya juga agak kurang baik kalau mendung sih, kalau mendung. Iya Pak. Halo Ibu. Suaranya Ibu Weti masih di-unmute. Mohon maaf. Udah Bu? Sampun. Mohon maaf ya. Iya, mohon maaf tadi keputus karena saya pakai wifi. Ya, sekarang udah pindah. Iya, pede banget saya teh ngomong sendirian tadi, nggak ada yang jawab ya. Nggak ada yang jawab. Iya, yang Ibu aja tadi nggak terdengar. Iya, Bu. Jelas. Oh iya. Bu, ulang lagi Bu, yang nomor 66. Iya, nomor 66. Jadi kalau share screen-nya udah kelihatan belum Bu? Sudah, Bu. Sudah. Saya ulang ya, nomor 66 ya. Penyampaian materi pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan TIK sebagai pendukung atau penunjang pembelajaran untuk memotivasi peserta didik dalam belajar. Salah satu perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan yaitu Kahoot atau Quizzes gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah menggunakan Kahoot atau Quizzes, sesuai dengan namanya juga kuis gitu ya. Kira-kira buat apa Bapak Ibu? Buat latihan soal. Ya, latihan soal atau evaluasi. Jadi evaluasi, penilaian ya. Penilaian, betul. Jadi maksud saya kalaupun Bapak Ibu nggak ngerti ini gitu ya, kita bisa lihat dari pilihan ganda gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi coret-coret yang memang nggak perlu gitu. Misalnya menyampaikan materi udah salah, ini menyampaikan materi lagi salah, yang C menyampaikan materi lagi salah. Ini melakukan evaluasi. Nah, berarti jawabannya adalah yang D, karena yang E itu menyampaikan materi. Jadi maksud saya Bapak Ibu, yang namanya soal kalau masih pilihan ganda itu jangan sampai Bapak Ibu melupakan pilihan gandanya, karena itu penolong gitu ya. Makanya sebenarnya soal pilihan ganda itu tidak sepenuhnya bisa menggambarkan kompetensi seseorang. Harusnya pakai apa Bapak Ibu? Kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu nih, murid Bapak Ibu ngerti banget gitu ya tentang pelajaran yang disampaikan, harusnya pakai apa? Uraian. Iya, urean, betul. Urean ya, karena mereka melatih untuk mengungkapkan pendapat secara tertulis gitu ya. Jadi kalau masih pilihan ganda, ya seperti ini gitu. Banyak orang-orang yang memang punya
jiwa nujum ya, nujum kayak dukun gitu ya, bagus berarti dia nilainya pasti bagus gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau memang tidak menguasai itu, yang penting sering-sering latihan soal, nanti Bapak Ibu akan terbiasa dengan coret-coret-coret ketemu jawaban gitu. Yang nomor 66 udah jelas ya Bapak Ibu ya? Iya Bu, sudah. Iya Bu, jelas. Ya, sudah saya screenshot ya di WA ya. Nah, sekarang kita nomor 67. Berikut ini merupakan arti penting pengembangan kurikulum dengan menghadirkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan literasi kebudayaan bagi guru di era abad 21 gitu ya. Oke. Kalau misalnya di sini ada kata keterampilan berpikir tingkat tinggi gitu ya. Oke, berarti ini pasti C-nya tuh udah C6. Ya, C6 gitu ya. C6 itu bisa menciptakan ya Bu ya. Menciptakan ya. iya. Menciptakan berarti membuat ya sekreatif mungkin gitu ya. Oke. Literasi kebudayaan gitu ya. Kita lihat pilihan gandanya. Bangsa Indonesia memerlukan SDM yang kreatif ya, memecahkan masalah, memecahkan persoalan ya, dan mampu berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya berbeda. Masuk nggak Bu? Salah Bu, masih itu masih C4. Masih Ya. C4 ya. Kalau misalnya kita ngelihat ya, kita nggak lihat kan, yang penting berpikir tinggi itu, tingkat tinggi itu di atas C4 ya, C4 456 ya Bu ya, 456 ya. Oke. Jadi kalau misalnya ini udah kreatif nih ya, sebenarnya udah masuk ya, tapi kita lihat deh pilihan ganda yang lainnya. Bangsa Indonesia memerlukan manusia yang mampu teknologi canggih untuk dapat menggantikan peran guru. Enggak masuk Bu. Enggak masuk. Oke, ini salah. Oke. Kemudian bangsa Indonesia memerlukan pengembangan kebudayaan dan pengetahuan tentang sejarah kebudayaan Indonesia. Ya, enggak Bu. Ya, enggak masuk ya, karena sejarah ya. Oke. Bangsa Indonesia memerlukan berkembangnya seni budaya dan kreativitas, menciptakan karya seni berbasis keunikan lokal. Makanya ini udah tepat Bu, karena di sini ada kata menciptakan. Bangsa Indonesia memerlukan berkembangnya seni budaya dan kreativitas untuk menciptakan karya-karya seni berbasis keunikan lokal. Lokal tapi Bu. Literasi kebudayaan, keunikan lokal bisa ya, sebentar ya. Oke. Bangsa Indonesia memerlukan SDM dengan kemampuan berpikir canggih dan dapat memodernisasi seni dan budaya asli. Berpikir canggih. Jadi yang mana Bapak Ibu? Yang A atau yang D? Jadi kan ini, dan literasi kebudayaan bagi literasi kebudayaan. Berarti kalau literasi kira-kira budayanya banyak atau cuma satu? Banyak. Budayanya masih banyak. Ya, jadi antara A sama D Bu, yang mana? Nah, soal-soal pedagogik itu jadi makin pusing ngerti. Makanya saya sebenarnya nggak begitu suka dengan pedagogi, karena gini, ya Allah, ini lebih pusing dari biologi. Cuman karena di sini ada bahasa keterampilan Bu, berarti kalau keterampilan berpikir kreatif, berpikir tingkat tinggi ya. Jadi keterampilan itu nggak mesti harus menciptakan juga sebenarnya ya. Iya, yang A ya Bu. Berkomunikasi. Iya. Jadi keterampilan itu pasti ada kreatifnya, kemudian memecahkan masalah ya, memecahkan masalah gitu ya. Oh, yang apa yang D? Berarti antara A dan D yang ini A. Bu. Ya, kalau saya pribadi, Bapak Ibu pusing nih. Jadi kalau keluar ini saya enggak Bu. Ya, gimana? Kalau saya enggak. Gimana Pak? Kalau saya yang A saya Bu. Ya. A saya A. Oh ya, berarti ini kita mau voting ya. Yang A Bu. Pilih suara terbanyak. Literasi kebudayaan tadi katanya. Ini teh kita tuh lama-kelamaan soalnya berdasarkan voting. Iya.
Mohon maaf ya Bu ya. Aduh, makanya saya kalau pedagogik jujur aja sih sama Bapak Ibu harus saling sharing gitu ya, karena memang membingungkan pedagogik itu. Tapi bukan berarti Bapak Ibu nggak bisa ya, justru bisa lebih keren dari saya gitu. Keyword. Ya. Kalau saya pribadi milihnya ini A ya, Bapak Ibu ya. Karena ada keywordnya itu, keywordnya itu berpikir literasi itu. Ya, berpikir tingkat tinggi gitu ya. Jadi kalau berpikir tingkat tinggi itu kita problem solving ya, Mbak ya. Problem solving gitu ya. Jadi memecahkan persoalan gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada referensi lain dan memang kesepakatan kita bisa dibantahkan, boleh dibahas di grup ya. Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu aktif ya di grup ya, mumpung ada grup. Jadi kalau Bapak Ibu aktif gitu ya, saya jadi mikir juga Bapak Ibu. karena punten gitu, saya harus dipancing gitu ya. Kalau yang sebelumnya mah selalu ngobrol di grup gitu Bapak Ibu gitu. Jadi jangan sampai menunggu kita Zoom aja gitu. Kalau misalnya mau Bapak Ibu diskusi soal juga bisa di grup gitu ya. Sambil ini pasti kita akan bahas gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita ke nomor 68. Peserta didik mengamati dan mengidentifikasi serta menuliskan bagian dan fungsi dari tumbuhan. Ya, jadi kata kuncinya ada mengamati, mengidentifikasi dan menuliskan. Ya, manakah pernyataan yang paling tepat terkait dengan contoh kegiatan pembelajaran tersebut? Jadi kalau mengamati kira-kira ngapain ya Bapak Ibu ya? Mengamati, mengidentifikasi, menuliskan itu kira-kira lots atau hots? Lots. Ya, lots ya. Karena dia C1 ya Bu ya. C1, 2, 3 ya. Iya. Ya, jadi menerapkan unsur lots ya karena mengandung kata kerja berpikir tingkat rendah, betul nggak? Iya Bu. Ya, ini betul ya. Oke, kita lihat yang B. Menerapkan unsur hot, enggak ya? Salah ya? Enggak. Oke, menerapkan unsur impact. Teknologi. Tidak Ibu. Tidak ya, karena dia pakai teknologi. Iya, nggak ada teknologinya. Kita hanya observasi ya. Oke. Sim. Yang pakai tidak ada Bu. Ya, science, teknologi, engineering, art, mathematics ya. Jadi tidak ada ya. Oke. Menerapkan unsur 4C. Komunikasi dan kolaborasi nggak ada ya. Nggak ada. Di sini diskusi nggak ada ya. Hanya mengamati, mengidentifikasi, dan menuliskan. Jadi ini pribadi ya, nggak ada kolaborasi dengan teman gitu ya. Maka jawabannya adalah yang A. Iya gitu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa untuk pedagogik semua, cuman nggak pede. Benar nggak Pak Bu? Kadang keliru Ibu. Ya masuk saya sendiri ya. Iya makanya itu namanya tidak pede. Bener nggak? Kayaknya lebih pinter dari saya loh. Cuman jadi kalau dibahas rame-rame tuh jadi semangat mungkin ya Bu ya, Pak? Iya betul Bu. Kalau sendirian nih malas sudah. Apa ini jawabannya? Iya. Iya. Terus ini ya, terus males gitu ya, benar. Iya benar gitu. Ya, kita ke nomor 69. Ada beberapa siswa yang terkesan acak-acakan dan kurang fokus. Nah, ini kata kuncinya ya. Siswa yang terkesan acak-acakan kurang fokus dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah sehingga hasilnya tidak sesuai harapan. Wawasan budaya yang dapat diberikan oleh guru dalam konteks situasi tersebut. Berarti situasi acak-acakan ini ya. Adalah nilai budaya bangsa lain dapat diserap untuk mendukung kemajuan bangsa, yaitu budaya belajar dan negara maju yang bekerja sama dengan mesin. Ada hubungannya nggak sama acak-acakan kurang fokus? Tidak. Terus budaya
identitas ke masa depan. Tidak. Iya, pakai ini Bu, pakai Doraemon. Budaya yang yang berotasi masa lalu, kembali ke masa lampau. Tidak. Budaya. Ya. Budaya menahan sebagai harapan. Enggak. Tidak, Ibu. Enggak ya. Budaya membiasakan sesuatu dulu mungkin. Iya, karena tadinya kan anak-anak yang fokus jadi Muslim, semoga ya, dari sini jadi budaya mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik. saling membantu, Gampang ya Bapak Ibu ya? mengulurkan tangan, saling masuk sama-sama, lulus sama-sama ya. Ini Amin. besok 9 Desember, itu semoga lulus Ya, sama-sama. ada yang berdoa. Tertinggal ya. Ada yang berdoa, Cen. Baik, Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Ya. Sehat-sehat ya. Jadi saya pengen dengerin. Pelaburan. Dan kopinya, Mikrofonnya tehnya, harus dimatikan dulu. mejanya. Itu mikrofonnya apa itu? Mikrofonnya siapa ini? Ya. Nomor 70 dalam sebuah proses seseorang akan melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan teori pembelajaran behaviorisme. Ibu, behavior itu artinya apa? Bapak Ibu guru yang lain bisa kasih unmute ya, bocor suaranya kami tidak dengar penjelasan dari Ibu Betty. Oh iya. Oh atau gini aja Bu, dimatiin aja semua ya. Iya Ibu, ya Ibu Betty ya benar. Iya Bu. Baik Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Iya, lebih bagus dimatikan dulu Bu semua. Saya ada beberapa kegiatan. Oh ya sebentar, itu Bisa dimutkan Bu oleh admin Bu. oh bisa dimutkan. Tolong dimutkan saya oleh admin. Ya. Oh, gitu. Jadi Bapak dan Ibu. Admin berarti Pak Andri atau saya udah jadi admin ya? Oh udah semua ya? Ya Bu. Oke ya, kita balik lagi ke sini ya. Behaviorisme apa Bu? Pak? Behaviorisme artinya apa? Behavior berarti kita mengajak mengajak murid ya, melibatkan gitu ya artinya ya kita. Misalnya ini melaksanakan pembelajaran. Oke, salah satu langkah yang harus dilakukan mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan akan melibatkan siswa untuk dapat belajar aktif. Betul ya? Betul ya, ini ya, coba kita cek dulu. Menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara induktif, contoh ke generalisasi. Jadi ini dari menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil, topik dan subtopik bahasa. Ini sama nih, B sama C sama ya. Pembelajaran yang dari contoh, dari yang kecil-kecil kemudian digabungkan jadi satu ya, generalisasi ya. Terus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pengalaman terkait materi. Ya, ini kalau pengalaman bukan behaviorisme ya. Oke. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. Ini lebih ke berpikir siswa scientific learning gitu ya kalau nggak salah ya ini. Nanti untuk model-model atau teori pembelajaran saya belum sempat untuk mencari materinya ya. Insya Allah nanti kalau saya ketemu langsung saya sharekan ke grup ya. Oke. Jadi kalau behaviorisme ini dia melibatkan gitu ya, behavior ya. Jadi lingkungan gitu ya, melibatkan murid untuk masuk ke dalam pembelajaran tersebut. Jadi lebih ke yang A gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, jadi intinya karena menstimulus dari lingkungan, Bu. Ya, betul ya, behavior ya. Behavior itu kan lingkungan gitu ya. Jadi intinya mengajak semua untuk include gitu ya dalam pembelajaran itu gitu ya. Jadi bukan dari materinya gitu, tapi dari kita mengajak murid untuk masuk gitu ya, melibatkan secara aktif gitu. Dan metodenya bisa beragam gitu ya, karena ini kan teori pembelajaran behaviorisme ini bisa dipakai untuk berbagai macam
model pembelajaran dan metode pembelajaran gitu ya. Nanti untuk behavior gitu ya, konstruktivisme gitu ya, nanti saya akan carikan dulu materinya ya Bapak Ibu ya, sekalian contoh soal mungkin ya. Ini saya screen. Nah, pokoknya hafalin dulu kalau melibatkan siswa itu berarti behavior gitu ya. Melibatkan siswa. Bukan berarti yang lainnya tidak melibatkan ya, cuman nanti ada beda-beda kayak konstruktivisme kan berdasarkan tahapan kayak gitu ya. Walaupun yang melakukan tahapan itu ya bersama siswa juga gitu intinya. Oke, kita ke nomor 71. Penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa dapat diwujudkan dengan cara. Nah, ini biasanya sesuatu yang bagus ya. Penghormatan guru terhadap hak dan kewajiban asasi setiap siswa. Mengetahui riwayat hidup tiap siswa yang ikut pembelajaran. Perlu nggak? Nggak ya? Tidak. Iya, tidak. Oke. Memberi kesempatan menjawab pertanyaan siswa yang tunjuk jari aja. Jadi kalau yang nggak tunjuk jari nggak akan dikasih kewajiban asasi hak. Tidak ya? Oke. Tidak, Ibu, tidak. Yang makin nanti yang apa makin nggak mau menunjukkan diri ya dia introvert ya. Oke. Iya. Memberi kesempatan siswa berpendapat dengan perhatikan pendapat siswa lain. Bisa itu kayaknya. Oke, coba kayaknya bisa. Bisa ya, ini bisa ya. Oke, menentukan nama panggilan berdasarkan kesepakatan. Tidak. 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 Bahaya ini ya. Wah, bisa bullying ya ini ya, bisa bullying. Ya. Mengatur tempat duduk dengan kelas berdasarkan alfabet. Tidak. ABC ya, kasihan lah ya. Yang kayak saya namanya WNZ belakang terus ini pasti. WNZ belakang terus. Iya, di belakang terus. Berarti yang C ya. Oke. Ini kan soal kayak PPKN ya, Bapak Ibu. Ya, soal PPKN kita pilih yang paling bagus ya. Pilih yang paling bagus gitu. Sebenarnya bisa Bapak Ibu, tenang aja, insya Allah lulus semua ya. Amin, amin. Ya. Nanti Bapak Ibu boleh ya. Kemarin saya dapat info katanya sekarang nggak ada apa pedagogik semua ya. Iya benar Bu, tadi sempat ikut itu. Banyak soalnya pedagogik. Oh gitu, emang semuanya pedagogik, nggak profesionalnya nggak? Tidak ada Bu. Tidak ada. Wow. Iya. Ada 10 nomor kalau tidak salah. Tidak ada ya. Kemarin waktu pretest juga tidak ada. Oh ada Ibu waktu pretest. Coba ada. Waktu pretest ada. Berapa persen Bu? Kayaknya lebih banyak. Kemarin lebih banyak ini profesional. 25% yang profesional. Iya. Oh iya, sip. Lebih banyak ke pedagogik. Pedagogik ya. Oke, berarti kita berarti saya konsen di pedagogik ya, Bapak Ibu ya. Nanti saya searchingkan apa soal-soalnya ya. Mudah-mudahan saya bisa searching, nggak usah nunggu nge-zoom ya. Nanti misalnya pas Zoom kita bahas yang kita ulangin lagi ya. Takutnya ada yang di searching kemudian males ya Bu ya. Iya Bu. Oke deh. Karena sendirian malas. Iya sendirian ya. Iya siap. Terdapat indikator. Iya sama-sama. Kalau bisa ngerjainnya juga sama-sama ya Bapak Ibu. Terdapat indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi nih Bapak Ibu. Ada kata-kata mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jenis instrumen penilaian relevan untuk mengukur indikator. Bapak Ibu bedakan instrumen penilaian dengan cara menilai. Apa instrumennya berarti alat yang dipakai untuk menguji kan? Iya. Ya kan? Kalau cara assessment ya. Assessment-nya kalau mengidentifikasi biasanya apa? Assessment-nya. Apa cara belajarnya anak Bapak Ibu ya? Observasi Bu. Ya.
kan kita observasi. Kita diranya, ya jenis instrumen. Jenis instrumen berarti kalau kita sudah nyuruh murid-murid untuk observasi, ya kan? Berarti instrumennya apa? Unjuk kerja. Kita apa? Unjuk kerja, Bu. Observasi itu kan cuma ngamati. Mengamati. Ya. Unjuk kerja berarti, Bu. Mengamati. Kalau unjuk kerja kan lebih cenderung ke praktik ya. Iya. Kita nggak praktik. Ini mengamati, Cuma mengidentifikasi gitu loh. Jadi kita kasih apa biar kita tahu bahwa anak itu ngerti. Observasi. Ya. Observasi kan pembelajarannya. Iya, kalau instrumennya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kasih penilaiannya instrumennya. Apa? Kalau identifikasi pemanfaatan sumber daya alam, si anak itu kan ngamati. Oh, ternyata manfaat sumber daya alam 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tes tertulis. Portofolio. Tes tertulis. Iya, tes tertulis. Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi, ya kita kan cukup nanya sama murid gitu ya. Kalau di sini ada tes lisan bisa juga ya? Iya. Bisa, ya kan? Cuman karena di sini, ya di sini tuh kan observasi itu kan pembelajarannya, portofolio itu kan apa? Ini ya, kalau identifikasi kita nggak perlu portofolio ya. Portofolio itu biasanya apa? Makalah. Iya, makalah itu kumpulan. kayak gitu. Kumpulan, betul, kumpulan tugas ya kan. Ini kan cuma satu kali indikator gitu ya. Kalau uji petik produk itu biasanya dia praktek ya. Praktek kan. Oke. Kalau unjuk kerja dia praktek juga gitu kan. Unjuk kerja gitu ya. Jadi betul ya, tes tertulis. Jadi Bapak Ibu bedakan antara pembelajarannya dengan jenis instrumen. Ya. Kemudian kita bahas nomor 73, sekolah mengagendakan acara pentas seni di sekolah dan Anda diberi tugas untuk menjadi penanggung jawab acara tersebut. Padahal Anda belum cukup memiliki pengalaman terkait dengan kegiatan tersebut. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah menolak tugas. Benar nggak? Tidak. Tidak ya, kita nggak boleh nolak tugas ya. Namanya juga tantangan ya. Iya. Menerima tugas dan mengusulkan guru pendamping lain yang berpengalaman untuk ikut serta. Boleh bisa aja dia. Oke, kita lihat. Menolak tugas? Tidak. Yang D, melibatkan semua guru. Ya tidak. Dan nanti ya. Panitia. Jadi semuanya jadi panitia, Bu. Nah, siapa yang lihat? Iya. Bu, menerima. Menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengelola acara dengan baik. Nah, itu. Yang Kayaknya yang B aja itu, Bu. Yang ya. Bapak Ibu harus pilih yang paling gitu ya, walaupun kadang aduh kok segitunya gitu ya. Iya. Paling baik Sesuai kenyataan ya kan, Bu. Harus jadi ibu peri Bu ya. Itu biasanya. Iya, jadi ibu peri, benar-benar jadi ibu peri ya. Jadi malaikat. Iya. Malaikat tak bersayap. Ya. Jangan jadi diri sendiri ya, Bapak Ibu, bahaya. Kenapa enggak B, Bu? Kenapa enggak B? B itu kan ada guru pendamping untuk sambil belajar akhirnya kan di situ. Tapi di situ ada kata mengusulkan guru, Pak. Penanggung Ya, jawab. jadi kalau baiknya Bapak menurut saya sih ya, kalau kita dikasih tugas gitu ya, kita jangan nyari teman untuk bergantung gitu. Iya. Jadi kan kalau kita misalnya dapat SK nih dari kepala sekolah, sama dari Bapak kepala sekolah misalnya, Bapak bolehlah saya jadi panitia, tapi itu ya si A ikutan sama saya ya karena dia berpengalaman gitu. Jadi kayaknya kita ya agak mungkin itu bagus Bapak gitu ya, Ibu gitu. Cuman kita agak apa ya? Agak kayak jadi kayak kita nerima SK itu ada syaratnya gitu. Jadi sebagai ibu peri yang baik
lagi-lagi, tapi ya sebenarnya untuk biasanya kalau di lapangan ya mungkin saya sendiri pribadi kalau dikasih ini ya pengennya yang B gitu kan. Jadi ya udahlah, jangan cuman saya aja, tapi ada temen gitu ya yang sudah berpengalaman gitu. Cuman kalau di sini saya lihat dengan tantangan harusnya kita bisa menerima tantangan itu gitu ya. Dan maksud saya gini, kita bisa belajar dengan orang yang sudah pernah melaksanakan ini tanpa orang tersebut masuk ke dalam panitia gitu. Jadi mungkin pilihan E itu kita belajar juga dengan orang yang sudah berpengalaman, tapi tanpa memasukkan orang tersebut menjadi panitia. Kita bisa ngobrol di luar gitu ya, luar panitia. Mungkin kayak gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nomor 74. Sebentar, saya kecilkan dulu. Nah, hubungan kerja antar guru hubungan kerja antar guru di sekolah merupakan hubungan yang didasari atas kesadaran untuk bersama-sama mendidik, membelajarkan dan membimbing peserta didik bersama-sama. Kata kuncinya bersama-sama. Ya. Nah, oleh karena itu, bagi guru, hubungan tersebut harus dipahami sebagai hubungan yang bersifat apa? Emosional, situasional, kolegial, relasional, dan personal. Kolega ya, karena katanya bersama ya, kolega. Oke. Jadi kalau kolega itu derajat sama ya, Bapak Ibu ya, nggak ada senioritas dan junioritas gitu ya. Iya. Jadi bersama-sama lah, saling gitu ya, saling kalau memang ada yang bisa lebih tahu berarti dia bisa membimbing gitu ya, kolega gitu ya. Nah, nomor 7. Kalau relasi kalau situasi itu berarti berdasarkan situasional. Jadi ya situasi. Jadi kalau misalnya dalam konteks memang harus bekerja sama seseorang itu karena ada panitia atau apa gitu. Jadi situasional. Kalau ini kan bersama-sama mendidik, membelajarkan dan membimbing peserta didik kayaknya memang tugas seluruh guru gitu ya. Jadi sebagai sesama kolega gitu ya, guru. Bukan hubungan antara, kalau relasi itu bisa hubungan dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dengan orang tua gitu. Tapi kalau kolega, berarti kerjasama ya, Bu? Ya betul. Kalau kolega lebih ke profesi yang sama, Bapak Ibu, punya tugas yang sama gitu. Kolega. Tapi kalau relasi itu bisa di luar dari profesi kita, Bapak Ibu ya. Kalau kata-kata relasi. Kalau situasional yaitu berdasarkan situasi. Misalnya kita sedang mengadakan pembelajaran kolaborasi ya, biologi dengan misalnya dengan fisika, dengan kimia gitu. Nah, itu berarti situasional kita memang harus bersama gitu. Kalau personal udah tahu ya Bapak Ibu ya. Kalau emosional ya berdasarkan dari suka dan tidak, like dan dislike gitu. Iya. Saya kerjasama sama si dia karena saya like gitu, saya suka gitu. Jadi pakai emosi gitu ya. Padahal kita kerjasamanya ya nggak boleh pakai itu ya semua gitu, kolega. Ya, Bapak Ibu. Ini tadi teh udah di screenshot belum ya Bapak Ibu ya? Belum ya? Belum. Oh belum, oke. Oke. Nah, kita ke nomor 75. Bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda. Tiba-tiba ada orang memaki Anda secara tidak sopan, padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini jadi Ibu Peri lagi ya, Bapak Ibu. Ibu Peri. Jangan, kalau saya mah semprot balik itu orang. Ya. Jadi jangan ya Bapak Ibu. Ya, ini jadi Ibu Peri ya. Ibu Peri. Ya. Ya. Membalas makian orang itu. Kurang tepat. Nggak boleh ya. Ya, nggak boleh nih Ibu Peri, nggak boleh ya. Menarik orang itu sambil membentak. Tidak. Tidak ya. Jangan ya. Yang memberi pelajaran orang itu dengan membentaknya. Tidak, jangan. Mendiamkan orang itu dan segera menyingkir dari tempat. Anak belajar menghindari keributan. Tidak. Ya.
Ya, mengajak bicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana cara berkomunikasi dalam keadaan dalam kondisi sengketa. Bisa dilakukan Bapak Ibu? Insya Allah. Kayaknya Bu. Insya Allah. Susah untuk prakteknya. Dalam prakteknya susah sekali rasanya. Iya. Saya juga pasti kita terpancing emosi. Iya, betul. Saya juga pasti milihnya yang ini nih. Membalas matian. Ya kalau Anda membalas paling yang D itu Bu. Yang D. Oh iya. Oh iya, saya juga lebih suka yang D nih Bu, nyari aman aja lah. Nyari aman siapa sih orang Iya, nyari aman. Iya, nyari aman betul. Banyak ngeci bala. Iya. Ya betul. 6 pernyataan yang paling tepat untuk tahap simbolik. Nah, simbolik. Wah, ini teori-teori nih. Aduh, ngeri nih. Kalau udah teori kayak gini harus cari ini ya. Simbolik dari teori Brunner dalam pembelajaran IPA tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi kita menyimbolkan Bu ya, menyimbolkan ya. Udah dikasih tahu ya simbolik. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik dalam suatu ekosistem. Simbol nggak? Identifikasi bukan ya, oke. Berarti identifikasi kayak observasi ya ini ya, bukan. Oke. Siswa melakukan pengamatan, simbol observasi ya ini ya, ini observasi ya, bukan ya. Oke. Siswa berdiskusi tentang gejala-gejala biotik dalam suatu ekosistem. Berdiskusi enggak ya? Enggak ya. Siswa mengkomunikasikan kesimpulan bahwa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tumbuhan. Mengkomunikasikan kesimpulan bahwa apa ini? Yang E ya Bu? Simbol ya? Ini yang D, yang D. Oh, yang D ya. Kalau yang E siswa memberikan penjelasan. Kalau penjelasan dia cuma menjelaskan aja, eksplanasi ya, bukan menyimbolkan gitu. Jadi yang E enggak juga kayak menjelaskan gitu ya. Jadi ini lebih ke yang D Bapak Ibu. Nah, karena dia bukan karena ini jawaban terpanjang ya. Biasanya begitu Bu pilihannya. Ya udah nggak apa-apa Bapak Ibu kalau udah kepepet mah. Iya aja jawabannya terpanjang. Itu murid saya banget. Dari hoki Bu Iya, tapi emang kadang bener sih. Iya ya. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu, kalau yang lainnya itu kan diskusi, ngamati gitu ya, jelas gitu ya. Nah, kalau ini mah simbolik gitu. Jadi menyimbolkan bahwa peranan dari hewan sama tumbuhan itu dalam interaksi itu tergantung pada Tuhan. Nah, ya, si tumbuhan ini kan sebagai produsen itu ya Bapak Ibu ya. Tapi betul Bu, kalau simbolik itu kan mengkomunikasikan. Oh iya ya Bapak Ibu ya. Ibu ya bener ya. Oke. Alhamdulillah tuh. Soalnya yang lainnya diskusi sama ngamati ya Bu ya. Oke, sip. Ya. Berarti sebenarnya dengan ketenangan jiwa dan hati bisa mengerjakan ya Bapak Ibu. Bu. Ya. Apakah ada tahap lain selain apa itu? Simbolik. Iya. Simbolik. Kalau nanti Bapak Ibu jujur ya, saya belum hafal dengan teori. Saya janji nanti akan saya searching untuk teori pembelajaran ya ini ya. Karena memang pasti ada tahap lain Pak, Bu. Karena dia menunjukkannya tahap simbolik. Pasti untuk dalam teori pembelajaran itu ada ciri khas juga ya, teori-teori itu ada ciri khas yang pertama. Kemudian yang kedua ada tahapan ya. Nanti saya searching ya, karena kebetulan jujur saya nggak hafal. Ya Bapak ya, saya masih punya utang ya, ada model pembelajaran sama teori-teori ya, gitu, teori-teori pembelajaran ini. Ya. Karena teori Brunner itu melalui 3 tahapan itu Bapak Ibu. Iya, apa aja Pak? Ada ikonik. Ya. Yang pertama enak, yang kedua ikonik.
Icon ya. Ya, terus sama enaktif dia. aktif. Oh iya. Itu berbasis tindakan atau benda. Berbasis tindakan. Dia iya berbasis tindakan hal-hal yang konkret yang nyata dia. Yang nyata ya. Okay. Jadi ada icon, ada enaktif, ada satunya lagi apa Pak? Sama simbolik. Simbolik itu ya mengkomunikasikan dalam bentuk lambang, benda mati maupun benda hidup, Bu. Kalau yang icon berarti apa? Beda dengan simbolik ya? Kalau icon beda, Bu. Dia juga memvisualisasikan aja, menggambarkan dia. Oh, dia menggambarkan. Iya. Ya, icon ya. Jadi menggambarkan sesuatu gitu ya. Dengan sesuatu lagi gitu ya. Maksudnya menggambarkan bisa ngomongin contohnya apa ya? Ada yang tahu? Icon. Menggambarkan tadi ya hewan sama jadi bisa membayangkan antara interaksi antara biotik dengan abiotik gitu ya. Nah, berarti terus habis itu enaktif dimasukkan ke dalam secara nyata gitu ya. Bagaimana cara mungkin bikin jaring-jaring makanan atau bikin interaksi gitu ya. Habis itu secara simbolik mengkomunikasikan gitu ya, Ibu ya. Mengkomunikasikan dari benda misalkan dari lambang tersebut. Ya, berarti urutannya tadi itu ya, iconic, iconic, enaktif sama simbolik. Oke, terima kasih. Berarti sekarang malam ini saya belajar dengan Bapak Ibu. Iya. Nanti ya? Saya juga bukan pendidik jadi kurang paham. Iya Bu, iya. Harusnya makanya ya gitu. Harusnya saya ikutnya PPG ya, bukan LPG. Iya, kalau PPG itu kan berbulan-bulan ya. Kalau LPG saya cuma 2 minggu aja Bapak Ibu nginep terus udah deh beres gitu. Ujian nggak lulus ada remedi gitu tahun depan kayak gitu aja. Oke. Nomor 77 ya. Nanti saya juga cari ya untuk model saya tulis di sini model, kemudian teori pembelajarannya. Teori pembelajaran. Kayaknya ini ada modul sendiri ya Pak Ibu? Ada ya? Ada modulnya ya? Nggak ada? Ada modul? Modul nggak ada. Berarti Bapak Ibu benar-benar langsung praktek yang pembelajaran biologi ya? Kayak misalnya bikin RPP gitu ya Bapak ya? RPP, kemudian nanti perangkat pembelajaran, terus habis itu Bapak Ibu uji kinerja gitu ya? Berarti Bapak Ibu ngajar gitu di video gitu? Iya betul. Ya, cuman yang pertama itu mengidentifikasi dulu Bu permasalahan yang ada di sekolah itu apa gitu. Lalu nanti dikembangkan apa solusinya dengan menggunakan apa gitu. Misalkan model pembelajarannya itu apa yang digunakan. Nah, kalau misalkan permasalahannya seperti itu. Jadi lebih ke pembuatan modul ajar aja sih Ibu. Yang misalkan yang kita identifikasi di lapangan. Oh gitu. Oh iya. Berarti Ibu nggak ada pertemuan untuk membahas model pembelajaran sama teori pembelajaran ya? Tidak ada Ibu. Iya, tidak ada. Cuman kita ke arah situ aja Bu. Cara mengatasi misalkan siswa kurang aktif itu lebih bagusnya dengan menggunakan model apa, menggunakan media apa, dan metode apa gitu. Mungkin kayak model pembelajaran aja Bu sudah dibatasi PBL dan PJBL aja. Oh, cuma 2 itu, PBL sama PJBL. Iya, itu yang harus dikembangkan. Di kelompok saya yang lebih diinikan lagi. Kalau di kelompok saya itu boleh selain itu, tapi dia harus berkolaborasi. Misalnya PJBL berkolaborasi dengan STAT gitu, PBL dengan apa seperti itulah intinya berkolaborasi. Mungkin kayaknya beda Bu. Lebih parah dong pakai dua model pembelajaran. Iya. Dalam satu kali pertemuan dua model pembelajaran. Nggak tahu. Satu Bu, satu. Oh satu. Cuman lebih ke modelnya, cuman dia harus ada berkolaborasi. Misalnya berkelompok itu
yang bagaimana sistemnya seperti itu, bukan hanya metode mungkin ya Bu ya. Ya, di metodenya yang diinikan bukan di model Bu. Misalkan dengan mengetahui dulu gaya belajar peserta didik. Kayaknya itu hanya untuk kelas reguler, Bu. Kalau kita yang dari guru penggerak tidak ada itu. Kalau kita yang dari guru penggerak tidak ada langsung UP ini, Bu. Makanya kita langsung cuma buat laporan. Iya. Cuma buat ya mulai UP. Oh iya. Iya. Dari guru penggerak kita cuma buat laporan. Kita nggak ada langsung UP aja sama mungkin nggak ada laporan. Ada laporan. Jadi baru langsung UP. Makanya kita tidak belajar LK ini, jadi bingung juga. Langsung UP. Tapi itu jalan pintas loh Bu, jangan salah. Ya kami itu diberikan jalan tol Bu. Kembali lagi ya Allah. Kita ada juga yang CGP itu guru penggerak itu masuk kelompok saya, tetap dia buat LK 1, 2, 3 bahkan 4. Dia masih CGP pendidikan. Iya, karena dia masih calon Ibu itu tuh. Belum lulus. Sudah CGP pasti kalau kita iya jalan ya. Oh ya. Terima kasih infonya Bapak Ibu, nanti saya sampaikan ke teman-teman saya yang belum PPG supaya masuk ke CGP ya. Ya, oke, kita lanjut. Wah, ini info bagus nih, saya baru tahu malahan. Nomor 77, seorang guru memulai pembelajaran dengan menyampaikan tujuan, memusatkan perhatian siswa. Selanjutnya mendemonstrasikan keterampilan tahap demi tahap. Nah, ini kata kuncinya, Bu. Nah, dan tidak lupa mengecek pemahaman siswa apakah sudah paham terhadap keterampilan yang didemonstrasikan. Guru tersebut melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan teori belajar apa, Bapak Ibu? Kayaknya konstruktivisme karena di situ memerintahkan. Iya, konstruksi karena itu tahap demi tahap. Iya, betul. Ada perintah ya, perintah kan 1 kalian gini ya, 2 kalian gini gitu ya, karena ada perintah betul, konstruktivisme. Ya, tahap demi tahap. Ya. Nanti ini saya cari dulu ya Bapak Ibu ya modelnya ya, teori belajar ya. Saya lupa ingat ya. Waktu PLBG soalnya saya diwajibkan itu ngapalin ini. Ada modul sendiri gitu, cuman lupa gitu ya modulnya di mana lagi ya. Aduh. Kalau sekarang nggak ada Ibu. Kenapa? Sekarang nggak ada modul yang untuk itu, jadi ngeblank. Oh iya, saya pikir kalau saya dulu nginep 2 minggu itu sebelumnya dikasih modul banyak banget. Kita disuruh baca sendiri Bapak Ibu. Jadi pas ketemu kita tinggal sharing diskusi kayak gitu aja. Saya pikir Bapak Ibu teh dapat modul yang banyak banget gitu. Ternyata enggak ya. Iya, tidak Ibu. Oh iya ya, saya dulu dikasih bermodul-modul Bu, dari pembelajaran biologi sampai ke ini yang pedagogiknya banyak banget gitu ya. Tapi saya nanti coba cari-cari di laptop saya, siapa tahu ada. Lupa ya, saya. Ya, oke. 78, cermati tujuan berikut. Siswa terampil menggunakan mikroskop. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi penilaian dan bentuk instrumen. Nah, Ibu tadi strategi penilaiannya apa, bentuk instrumennya apa. Kalau pakai mikroskop, berarti ini melakukan pasti buatan ya. Ya, berarti tesnya praktikum ya. Iya, buatan dengan lembar pengamatan. Iya, lembar pengamatan. Iya, betul. Kan Bapak Ibu udah pinter semua ya. Oke, tinggal kayaknya memupuk kepedean ya Bapak Ibu. Memupuk kepedean. PD mengerjakan soal. Ya. Kalau saya punya prinsip ini Bapak Ibu, kalau saya sudah mengisi soal saya nggak mau baca ulang lagi karena biasanya berubah, apalagi pedagogi. Jadi pas ngisi kita harus benar-benar bacanya gitu ya, baca soalnya. Langkah penting, langkah penting dalam menerapkan pelajaran menggunakan pendekatan saintifik, Bapak Ibu. Saintifik ya, adalah pengamatan. Ya, pengamatan dilakukan dengan
Pengamatan itu dilakukan Gunakan dengan indra. Indranya apakah penglihat saja? Bukan indra yang mungkin digunakan gitu mungkin. Iya, jadi penglihat enggak ya? Maksudnya enggak penglihat aja ya. Sepanjang pembelajaran menggunakan indra yang mungkin, atau di awal pembelajaran, sepanjang pembelajaran, atau di awal pembelajaran, atau menggunakan indra selama pelaksanaan eksperimen atau percobaan. Di antara C, D, E, ya? Menggunakan indra selama pelaksanaan eksperimen. Iya, selama pelaksanaan eksperimen atau percobaan ya. Jadi kalau pas nggak percobaan, nggak perlu pakai semua indra ya, yang ada ya, yang E. Oke. Ini sebenarnya ya banyak yang analisis dan logika. Ya. Oke. Nomor selanjutnya, seorang guru biologi memfasilitasi siswanya untuk belajar dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah. Dia membentuk kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah. Dia membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa per kelompok dengan kemampuan berbeda. Dia memberikan penekanan bahwa dalam kelompok siswa harus bekerja saling membantu, berbagi tanggung jawab, memperhatikan apa yang dikatakan oleh teman kelompok, dan selalu berada di dalam kelompok. Setelah menyajikan beberapa informasi penting, guru membimbing siswa belajar. Guru tersebut menerapkan pembelajaran kolaboratif. Karena terjadinya kolaborasi kan. Kerjasama kan. Bekerja sama, kolaboratif itu beberapa ya, beberapa jadi satu. Iya. Kan di situ memecahkan masalah. Ini kan nggak bersama dengan mata pelajaran lain. Itu kata kuncinya yang mana ya Ibu Wati? Kata kuncinya kerjasama. Ini nih, menyelesaikan masalah, penekanan kelompok siswa harus bekerja saling membantu, berbagi tanggung jawab. Diskusi kelompok. Kooperasi. Pembelajaran diskusi kelompok. Pembelajaran itu adanya kolaboratif, kooperatif gitu. Pembelajaran kooperatif kayaknya Bu. Iya, karena kalau prosesnya dia, kalau pendekatan tuh bedanya gini Bu, pendekatan itu proses yang digunakan. Jadi kalau prosesnya itu bisa saintifik, bisa diferensiasi. Ibu kayaknya apalagi yang udah guru penggerak dengan pembelajaran diferensiasi ya. Iya. Diferensiasi. Nah, Iya. itu sekarang nggak wajib ya, Bapak Ibu nggak wajib ya untuk menggunakan modul ajar diferensiasi, nggak wajib ya? Wajib Bu, kami. Oh wajib. Kalau jadi yang soalnya kalau K13 masih diferensiasi. Ya, nah betul. Kalau K13 nggak wajib ya, tapi kalau Merdeka harusnya sudah harus ada. Ya, sudah berbasis dengan diferensiasi dengan ciri diadakan asesmen awal atau diagnostik ya. Diagnostik ya. Betul. Ya, jadi itu cirinya. Nah, kalau ini pembelajaran, jadi model pembelajaran gitu. Ada model pembelajaran tuh model itu bisa kolaboratif, kooperatif, PBL, PJBL, inquiry, discovery learning ya. Jadi hanya kalau ini bukan pendekatan ya. Kalau biologi hampir semua ya pendekatannya pasti saintifik ya. Ya, karena dengan metode ilmiah yang dipakai gitu ya, memunculkan masalah, mengumpulkan data, menyusun hipotesis, eksperimen dan kesimpulan. Dan diferensiasi karena asesmen diagnostik atau asesmen awal gitu ya. Nah, jadi kalau pembelajaran yang mana Bu? Berarti antara kolaboratif dengan kooperatif. Ya, kooperatif. Karena lebih cenderung kalau kolaboratif itu lebih cenderung antar mapel. Itu. Jadi sebenarnya ini juga ya, kolaboratif juga artinya kerjasama ya Bu. Kerjasama ya, tapi berkolaborasi dengan disiplin ilmu yang berbeda gitu ya, lebih ke kolaboratif. Misalnya pembelajaran IPA
dengan tema ini IPA, berarti kolaboratif antara fisika, kimia, biologi, karena memang di kurikulum Merdeka itu kan nanti nilainya itu jadi satu ya. Jadi satu ya. Jadi itu nilainya adalah gabungan dari biologi, fisika, kimia. Nah, itu namanya pembelajarannya pasti namanya pembelajaran kolaboratif. Gitu pasti. Dan itu harus dilaksanakan dengan satu tema, dilaksanakan oleh 3 mata pelajaran bersama-sama, namanya kolaboratif. Jadi kalau cuma kerjasama kita lebih milih ke kooperatif, ya kooperatif. Oke. Nomor 81, guru meminta siswa untuk mengambil salah satu contoh alat bantu yang terdapat di dalam lemari alat. Kata kuncinya adalah alat bantu. Alat bantu adalah alat yang tidak punya fungsi pasti. Jadi dia cuma membantu fungsi lain, membantu alat lain maksudnya. Yang mana Bapak Ibu? Mikroskop punya fungsi? Punya. Ya, berarti dia bukan alat bantu dong. Termometer? Ya. Ya, oke. Tabung reaksi punya fungsi? Reaksi kayaknya. Iya. Tabung reaksi ya. Tabung reaksi. Kan udah jelas ya kan? Iya. pH udah jadi. Bedanya ya, Bapak tahu Bapak Ibu ya. Jadi alat bantu adalah alat yang hanya membantu alat lain gitu. Tuh, dia punya fungsi tapi dia membantu alat yang lain gitu ya. Nah ini hati-hati dengan kata alat bantu. Nah sekarang kita ke nomor selanjutnya. Ketika ditanya oleh seorang siswa apa ciri serangga, ya, seorang guru yang menerapkan prinsip pembelajaran yang mendidik, kata kuncinya mendidik, berarti gak langsung disuapin ya, mendidik itu ya, gak langsung dikasih tahu ya. Oke. Iya. Jadi menjawabnya gimana? Berkaki 6 atau 3 pasang, mendidik nggak? 3. Ini mah dikasih tahu ya. Ini mah disuapin ya. Ya, suapin. Tinggal jelas itu. Tinggal. Ini beberapa serangga dan bukan serangga, amatilah. Iya, kayaknya itu B. Iya. Boleh. Kemarin sudah tanyakan, sekarang kok tanya lagi? Kayaknya yang B. Emosional. Jadi ibu peri lagi. Ya, jadi ibu peri lagi. Tapi kalau saya sukanya gitu, nanya. Kamu kemarin udah nanya lagi sekarang. Nanti akan saya jawab ketika selesaikan pelajaran lebih dulu. Beberapa hari yang lalu sudah saya jelaskan. Iya ya, oke. Jadi yang Ibu Peri ya, ini yang B ya. Jadi kalau mendidik itu kita kasih contoh ya, dan mereka disuruh mengamati gitu ya. Mereka nanti akan berargumen gitu ya. Nah, setelah argumen itu kita bisa mengiyakan atau bukan menyalahkan ya, membenarkan gitu ya. Menanggapi. Iya, menanggapi, bukan membenarkan, menanggapi, betul. Nomor 83, cara mengajarkan prosedur yang benar sekaligus paling efisien. Nah ini. Jadi prosedur, biasanya praktek ya, pakai prosedur kemudian paling efisien. Karena siswa tidak perlu belajar keterampilan yang detail terlebih dahulu, adalah menunjukkan gambar mengenai prosedur yang dimaksud. Bukan, Ibu. Bukan ya, oke. Ini kan kalau gambar masih meraba-raba ya. Meraba, iya. Meraba, ini artinya apa gitu. Menuliskan langkah-langkah prosedur terkait yang dilakukan. Nah itu prosedur. Menuliskan, kadang alatnya tidak dituliskan ya. Ya, gunakan ini gitu. Misalnya nggak ngerti gitu ya alatnya, dia bisa membaca langkah prosedur. Kalau yang sederhana bisa amati tanaman gitu ya. Tapi kalau udah menggunakan alat, menuliskan aja tidak ada gambar gitu juga pusing gitu ya.
Kemudian memutar video tentang bagaimana prosedur itu dilakukan. Kalau video berarti kalau video berarti udah ada gambar, ada penjelasan. Iya. Bisa ini ya. Bisa ya. Oke, bisa ya. Kalau memutar di recorder gak cuma lisan. Cuma doang, enggak ya, bingung. Enggak tahu alatnya yang mana gitu ya. Apalagi kalau yang alat-alat yang memang anak-anak nggak ngerti gitu ya. Oke. Memodelkan bagaimana prosedur itu dilakukan tahap demi tahap. Memodelkan itu berarti kita demonstrasi dulu ya. Nanti kalau udah demonstrasi si anak laksanain kayaknya nggak efisien ya. Yang C. Iya. Yang C ya. Oke, kita jadi cukup memberikan video ya di mana si anak itu bisa melihat sambil dia melaksanakan gitu. Karena kalau memodelkan, mendemonstrasikan waktunya juga lumayan gitu ya. Apalagi mereka harus melaksanakan juga. Dan biasanya waktunya nggak cukup ya, nggak efisien. Tapi semua ini benar ya, cuman kita cari yang paling mengecu ya, tepat. Iya, yang paling efisien. Nah, dari sudut pandang keselamatan kerja yang dilakukan oleh mahasiswa yang perlu diperbaiki. Kata kuncinya adalah perlu diperbaiki. Berarti ada sedikit kesalahan gitu ya. Bekerja di dalam lab dengan menggunakan jas lab, apakah perlu diperbaiki? Tidak. Sudah benar ya, sudah benar. Merebus daun dalam alkohol tanpa menggunakan penangas air. Jadi tanpa ini pegangan. Bisa itu Bu masuk. Iya. Bahaya ya? Bahaya. Iya. Oke, karena kalau alkoholnya maksudnya penangas air itu tidak dicampur air. Jadi kan kalau kita mau pakai uji uji saks ya yang daun dicemplungin ke alkohol, kita nggak bisa langsung alkoholnya itu langsung dipanasin kan? Ya kan? Iya. Jadi kita harus pakai air ya. Jadi ini yang perlu diperbaiki ya. Oke. Kalau menyimpan asam di lemari asam udah betul? Betul. Iya. Betul ya. Oke, medium praktikum mikrobiologi dalam tanah. Betul ya. Iya. Betul, iya. Dengan posisi mikroskop tegak. Betul. Betul ya. Oke, biar nggak tumpah ya. Iya. Nah, berarti jawabannya adalah yang ini, yang perlu perbaikan ya. Diperbaikan. Iya. Oke. Kita ke nomor selanjutnya. Gambar simbol. Simbol yang tertera di dalam soal ini mengandung makna apa Bapak Ibu? Tangan ya. Tangan. Kalau terbakar biasanya ada apinya. Ya, betul. Itu Bapak. Korosif. Betul ya. Ini korosif. Nanti Bapak Ibu cek ya untuk gambar-gambar yang lain ya. Ya. Saya belum korosif. Betul. Belum sempat nyari yang gambar lain ya. Tapi ini korosif, betul. Oke, nomor selanjutnya. Pak Ali, guru biologi, melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kemudian dilanjut dengan pembelajaran online. Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diunduh dari situs yang telah disiapkan. Siswa juga dapat melakukan diskusi langsung, ya. Bisa dengan online, bisa dengan diskusi langsung dengan Pak Ali maupun teman sekelasnya secara online dan real time. Jadi pakai Zoom mungkin ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya dilakukan tatap muka. Jadi ada nge-Zoom, ada tatap muka. Wakil kelompok. Iya. Langsung jawabannya apa? Blended learning. Iya, ini ya udah. Itu pas saat COVID dulu itu kayak gitu. Iya, COVID betul ya. Jadi pas mau menjelang udahan ya. Jangan seperti itu yang kami anak. Iya. Iya, tengah-tengah ya Bapak Ibu ya. Iya, lurus setengah-setengah. Iya. Setengah di rumah, setengah di sekolah Ibu. Iya. Iya, pusing itu saya. Daring, luring. Iya, daring, luring. 3 hari daring, 2 dari luring. Iya, seminggu daring, seminggu luring ya, gantian. Anaknya beda lagi. Aduh, cenah ya. Iya. Oke.
Alhamdulillah nggak kayak gitu lagi. Ya, kita ke suatu rumusan standar kompetensi sebagai berikut. Memahami konsep, memahami, ada kata-kata memahami konsep fotosintesis. Indikator berikut yang bukan merupakan penjabaran dari standar kompetensi memahami itu. Yang bukan. Kalau ini Bapak Ibu taksonomi Bloom ya. Ya. Taksonomi Bloom yang C1, C2 gitu apal ya Bapak Ibu ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau yang masuk, yang memahami ini C berapa ini? Ada C1, ada C2 kan? Oke, C1, C2 ya di ELOS ya. Oke. Kalau menjelaskan masuk nggak? C2 itu. Ya, masuk ke memahami nggak? Masuk. Oke, masuk ya. Menyebutkan masuk. Masuk. Mengidentifikasikan itu agak masuk. Tinggi itu. Ya, masuk. Ya, masuk. Tapi memahami masuk ya, identifikasi ya. Oke. Iya. Membuat rangkuman mengenai membuat rangkuman masuk. Masuk ya? Masuk. Ada rangkuman kan? Masuk, iya. Mengenai manfaat sintesis bagi kehidupan bisa ya masuk. Kayaknya menjelaskan pekerjaan. Ada enggak? Kalau menjelaskannya masuk, tapi di sini ada respirasi, sintesis sama respirasi. Padahal kita hanya ngomongin sintesis ditanyakan. Berarti E. Ya, KO-nya masuk semua ya Bapak Ibu ya, sampai menjelaskan juga ya. Cuman iya. Ya, cuman kita lihat materinya ya, semuanya fotosintesis kecuali ini ya. Iya. Ada respirasi. Ya, karena ada respirasi. Kalau ada respirasi berarti kita ngomongin apa ini? Berarti ngomongin metabolisme ya, karena ada anabolisme, ada katabolisme, betul. Jadi ya kita lebih pilih yang E ya, bukan karena KKO tapi karena materinya. Ya, materinya ada perbandingan antara respirasi dengan anabolisme dengan katabolisme itu ya. Oke, lanjut 88. Sebentar, saya kecilkan dulu. Ya, pembelajaran biologi yang baik dilakukan sebagaimana biologi ditemukan. Biologi ditemukan melalui penelitian menerapkan metode ilmiah. Kata kuncinya metode ilmiah, bukan olmiah. Ilmiah. Oleh sebab itu yang harus dilakukan metode ilmiah satu apa Bapak Ibu? Penyelidikan masalah. Apa masalah? Berarti yang mana nih? Masalah B. Ya, orientasi siswa masalah. Habis masalah ngapain? Tujuan dan hipotesis. Mengaitkan ya? Hipotesisnya belum. Sebelum hipotesis yang ketiga ya Bapak Ibu. Satu masalah, dua mengumpulkan data. Informasi. Ya, kan informasi betul. Mengumpulkan informasi, mengumpulkan data boleh. Baru yang ketiga adalah hipotesis. Di sini ya. Oke. Satu mencari masalah ya. Orientasi masalah. Ya, identifikasi masalah. Oke. Yang kedua mengumpulkan informasi data ya. Dasar teori. Oke, dasar teori betul. Oke, yang ketiga menyusun ya, jawaban sementara ya. Oke. Yang keempat melakukan eksperimen. Betul, eksperimen. Penelitian ya, membuktikan. Kelima baru mengolah data. Buat mengolah data. Termasuk dalam eksperimen. Membuat ya, kita langsung ya. Ya, kesimpulan dari mengolah data masuk ke sini nggak bisa ya, Bu ya? Eksperimen ya. Iya. Iya. Berarti kita yang B ya, yang B ya. Oke. Mas kalau saintifik kayak gini ya, kan ada apa saintifik tuh Bu yang menjelaskan, mengumpulkan data gitu ya? Mengamati, mengamati, menanya tuh apa?
mengamati, informasi, iya, mengkomunikasikan, dan satunya lagi udah ya, membuat kesimpulan nggak, Dok? mengomunikasikan terakhir, tapi sebelumnya ada itu saya lupa. Oh, setelah mengumpulkan informasi itu ada nanti apa? Nanti dilihat. Padahal dulu awal banget ya saya juga ya. Kok jadi lupa ya? Karena kan setiap tahapan itu harus saintifik gitu ya katanya ya, 13 itu. Oke, seorang guru biologi merencanakan pembelajaran topik epilogi menggunakan strategi yang memungkinkan siswa berinteraksi dan melakukan observasi secara penuh menggunakan inderanya. Sumber belajar relevan yang dipilih dari yang paling sesuai dengan yang kurang sesuai. Jadi sebenarnya kata kuncinya di sini adalah ini, menggunakan inderanya ya, observasi ya. Jadi kira-kira sumbernya apa dulu Bapak Ibu? Oke, lingkungan sekitar. Kita lihat yang pertamanya 3, hanya ada di E. Ya. Udah, nggak usah pusing ya. Kecuali kalau 3 ada 2 ya. Iya. Jadi ternyata 3, 2, 1. Memang betul ya. Lingkungan sekitar, guru, kemudian buku sumber. Karena kalau buku sumber cuman apa? Indra apa? Indra melihat. Ya, oke, melihat. Ya, melihat aja ya. Kalau guru kan ada mendengar juga ya. Dengar juga. Iya. Nah, jadi kebetulan yang 3 itu cuman yang E. Alhamdulillah ini ada baik nih. Ya. Yang bikin soal baik. Semoga besok. Amin. Mudah-mudahan pilihannya kayak itu semua ya. Iya. Amin ya. Untuk mengajarkan topik-topik abstrak misalnya proses fotosintesis protein, sintesis protein, beneran ya. Media pembelajaran yang sesuai untuk membantu siswa memahami konsep yang diajarkan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Gambar berwarna proses sintesis protein. Gambar doang. Model sintesis protein pakai styrofoam. Buku yang memuat gambar sintesis protein dan keterangan lengkap, buku. PowerPoint animasi proses sintesis protein. Kayaknya itu ini ya. Yang suara guru. Karena di situ ada animasi. Ya jelas kan ya, suara guru yang menjelaskan ya, suara guru. Ya. Jadi semuanya ya, ada melihat, mendengarkan ya kan? Iya. Kemudian bisa membayangkan ya, karena ada animasi ini ya Pak Ibu. Ada animasi. Iya betul. Pokoknya yang sempurna ini Mbak ya. Padahal saya biasanya yang E Bapak Ibu. Iya lah. Kalau ngatakannya. Saya pusing. Iya, sintesis protein saya pusing ya, pusing sekali. Jadi saya ngedongeng ya, lama-lamaan saya ngedongeng gitu. Ya. Kita nomor 91. Di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP skenario rinci pelaksanaan pembelajaran dapat ditemukan pada komponen RPP yang bagian mana? Skenario. Tujuan pembelajaran. Di mana? Itu berarti di tujuan metode. Oke. Iya, betul. Langkah-langkah. Karena kan skenario kita mau ngapain aja gitu. Ya, kita mau ngapain aja itu ada di langkah-langkah pembelajaran gitu. Pembelajaran. Oke, gampang ya Bapak Ibu ya. Ini kayaknya masih tingkat gampang. Ya mudah-mudahan soalnya gini semua ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan soalnya lots. Iya, lots ya, betul, lots ya gitu. Kalau saya hot panas ya. Yeah. Seorang guru mengajar biologi sekaligus membangun karakter siswanya. Untuk maksud tersebut dia menggunakan fenomena biologi sebagai model karakter yang akan dibangun. Fenomena biologi. Ketika selesai mengajarkan siklus hidup kupu-kupu melalui pengamatan, guru tersebut memusatkan perhatian siswanya untuk memperhatikan bagaimana ulat yang rakus berubah
berubah menjadi kupu-kupu yang indah melalui fase kepompong. Mula-mula dia menunjukkan kepada siswanya ulat yang rakus, banyak makan, menjijikkan, tetapi setelah melalui fase kepompong, ulat berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Karakter yang sedang dimodelkan oleh guru tersebut menggunakan ulat, kepompong, dan kupu-kupu adalah karakter mana Bapak Ibu? Pengendalian diri kayaknya. Pengendalian diri. Pengendalian diri. Ya, pengendalian diri ya. Kalau bertanggung jawab enggak ya, disiplin. Ulet disiplin makan. Ulet makan. Iya, udah berubah. Ini mah berubahnya kan karena metamorfosis ya Bapak Ibu ya, bukan mudah berubah ya. Oke, selalu ingin tahu ya. Uletnya ingin tahu. Enggak ya, pengendalian diri ya Bapak Ibu ya. Oke. Apa bisa di logika ya ini ya? Bisa di logika. Udah panjang gitu ya soalnya teh ya. Jangan sampai males baca ya Bapak Ibu. Panjang juga. Oke, nomor 93 masih. Cara paling baik mengajarkan karakter Bapak Ibu. Menjelaskan pengertian karakter dan contoh-contohnya, melakukan persuasi, menyentuh hati sehingga muncul perasaan, memunculkan kemauan bertindak melalui pemodelan seperti langkah ABC, berarti semuanya bukan seperti ABC. Yang mana Bapak Ibu? Yang des. Iya ya, yang sempurna ya, menjelaskan dulu, habis itu mengajak ya, kemudian kita memunculkan, memberikan motivasi ya, atau kita memberikan contoh ya. Iya, tindakan. Oke, betul. Iya, jadi yang D ya. Ya, ini sempurna banget ya, Bu. Ibu kita peri. pilih yang Ibu Peri. Ingat kata kuncinya Ibu Peri ya. Ibu Peri. Iya, Ibu Peri ya. Jangan semau kita. Nggak boleh ya, tapi egois. Nggak boleh. Kalau mau nilai bagus nggak boleh Bapak Ibu. Ya, kita masih ya nomor 94 ya. Berikut ini adalah hasil belajar yang harus diakses menggunakan strategi penilaian kinerja. Tes pembuatan tentang proses adalah sebagai berikut kecuali. Jadi penilaian kinerja praktek ya tentang proses, tapi kecuali hasil belajar yang harus diakses ya. Keterampilan menggunakan alat bisa ya? Iya, Bu. Ya, oke. Bisa. Keterampilan memakai alat? Iya. Ya. Kayaknya keterampilan mendemonstrasikan gerakan tertentu? Ya. Bisa. Kayaknya yang Yang E. Ya. Iya, Keterampilan mengukur suhu air menggunakan termometer? Iya. Oke, betul. Keterampilan menyusun laporan praktikum ya, itu mah akhir ya, nggak ada hubungannya sama hasil belajar dari proses. Betul. Ini laporan ya. Oke, ternyata masih mudah Bapak Ibu. Mudah-mudahan memang soalnya semuanya mudah kayak gini ya. Logika. Amin. Tujuannya kan biar lulus semua ya Bapak Ibu ya. Amin. Harusnya mah soalnya jangan dipersulit ya kan. Kecuali kalau lomba olimpiade, nah beda itu. Iya, disamakan saja Bu Eti. Plus afirmasi tambah nilai. Iya tambah. Tiba-tiba ada nilainya ya Bapak. Benar-benar. Iya, maksudnya kan kalau olimpiade memang dibikin soalnya yang menjebak, yang pada salah gitu ya. Harusnya kalau soal ujian ya tujuannya lulus semua gitu ya. Pemerintah juga bingung kan kalau ada yang nggak lulus, remedi lagi ya. Gitu. Butuh biaya lagi maksudnya. Iya, biayanya keluar lagi. Iya, padahal mending lulusin semua aja ya Bu ya, benar nggak? Iya, lulusan aja semua, amin. Ya, untung bukan saya Bu, kepala ini Bu. Kalau saya jadi menteri langsung luluskan gitunya. Masa nggak percaya? Nggak usah ada BPG Bu. Iya Bu, kalau ada duitnya mah langsung diluluskan semua ya Bu ya. Ya. Ini ya, tapi insya Allah lah Bapak Ibu, ini masalah waktu saja sih, gitu. Semuanya punya hak gitu.
Rumusan tujuan sebagai berikut. Siswa terampil membuat rangkuman tentang 5 manfaat dan 5 kerugian bioteknologi modern. Rumusan tersebut paling sesuai dinilai atau diakses melalui terampil membuat rangkuman, Bapak Ibu. Portofolio. Ya, kalau kinerja kagak ya, Bu ya. Kinerja kagak ya. Oke. Jadi apa? Portofolio. Iya ya, karena tugas proyek Rangkuman. Iya, rangkuman ya. Kalau rangkuman itu bukan jawaban ya. Rangkuman itu kumpulan ya, berarti Iya. ya, Kumpulan. kumpulan. Betul, kumpulan ya. Kata kuncinya adalah kumpulan, rangkumannya itu ya. Oke. Ya. Masih pedagogi kayaknya masih ya. Sekelompok siswa melakukan percobaan untuk menguji pengaruh warna cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan kecambah kacang hijau. Mereka memilih lampu yang dibungkus dengan kertas warna merah, hijau, dan kuning. Variabel manipulasi, Bapak Ibu. Penelitian. Jadi kalau variabel manipulasi itu, variabel itu kan ada 2 ya. Variabel itu ada variabel bebas, ya, ada kontrol, oke, dan ada variabel terikat ya. Iya. Terikat. Kalau variabel terikat itu hasil percobaan ya kan, yang ini. Jadi kalau yang bebas itu manipulatif ya, bebas ini ya. Jadi yang ditentukan oleh peneliti, Jadi misalnya pakai pupuknya saya mau 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok gitu ya. Kemudian cahaya lampu, saya mau pakai berapa watt gitu ya. Itu suka-suka peneliti gitu ya. Namanya manipulatif atau variabel bebas. Jadi kalau di sini variabel bebasnya yang mana? Warna cahaya lampu. Iya, cahaya lampu ya. Oke, cahaya lampu ya. Ada tidaknya lampu, warna ya. Ya, warna ya. Oke. Kalau ditanyakan yang variabel terikat yang mana? Yang pertumbuhan. Betul. Variabel kontrolnya. Kalau pertumbuhan, ya betul. Kalau biasanya ini biasanya tingginya ya Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Pertumbuhannya. Biasanya kalau anak disuruh ukur nih tinggi kecambahnya gitu ya. Iya. Ya kalau di sini nggak ada tinggi kecambah ya. Ya umur kecambah mungkin bisa ya, umur kecambah bisa juga gitu. Kalau di sini biasanya sih kalau variabel terikat jawabannya tinggi gitu ya, tinggi tumbuhan. Tinggi. Tinggi. Pengaruh ke tanamannya aja ya, hasil penelitian gitu. Variabel terikat. Oke, terus masih. Sekelompok siswa melakukan percobaan untuk mengetahui manakah tanaman yang memiliki kecepatan tumbuh jika ditanam pada media tanam yang berbeda. Mereka menggunakan media pasir, tanah subur, dan air. Rumusan masalah yang akan diteliti oleh siswa tersebut adalah sebagai berikut. Masalahnya, jadi medianya berbeda. Manakah tanaman yang memiliki kecepatan tumbuh ya? Yang mana? Bagaimana jenis terhadap kecepatan tumbuh tanaman tomat? Bisa ya? Iya ya, bagaimana pengaruh jenis media ya? Bisa ya, coba. Media tanam. Ya, media tanam ya. Ada ya, media tanam. Kalau tanaman tomat manakah yang paling cepat tumbuh? Pada media tanah subur enggak ya? Kan medianya ada berapa ini Pak? Itu ada 3. Oke, jadi ini satu aja enggak. Oke, iya enggak masuk. Tumbuhan tomat tumbuh paling cepat pada media. Oh, ini hasil ya. Hasilnya. Ini hasilnya ya. Kecepatan pertumbuhan tanaman tomat pada berbagai jenis media berbeda-beda. Apa itu ini? Hasil betul, hasil. Bagaimana pengaruh jenis tanaman tomat? Jenis. Yaitu Salah ya.
Harusnya ya jenis media. Ya, media Pengaruh. tanam. Oke, ini. Pengaruh jenis media, iya. Ya, media. Karena jenis tomatnya nggak dikasih tahu ya. Bahkan Iya. tomatnya aja nggak ada ya di soal. Nggak ada, cuman media. Tanaman tomatnya aja nggak disebutin di soal. Arti bisa diganti tomat, selain tomat ya. Iya. Bisa diganti kentang. Oke, masih. Oh, ini sudah ke ini Bapak Ibu. Sudah ke profesional. Profesi, Bu. Iya, profesi ya. Oke, berarti beres Bapak Ibu untuk soal ini. Saya stop share ya. Oke, ya. Gimana Bapak Ibu, mudah ya pedagogi? Lumayan, Bu. Harus pintar memahami soalnya aja. Iya, betul. Jadi pakai perasaan Bapak Ibu ya. Iya. Pakai perasaan, jangan tergesa-gesa membaca dan jangan suuzon dulu ke soal. Gitu. Iya, ya, saya kirimkan ini ya. Jangan suuzon dulu ke soal gitu ya. Nah, itu saya nemu yang belum itu saya kirimkan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nanti saya tadi udah nemu beberapa soal sih yang PPG pedagogik gitu ya, cuman belum saya baca-baca gitu ya. Nanti saya cari juga model pembelajaran, teori pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Ya, halo? Menyusul sepertinya, Bu. Ya? Oh ya, menyusul ya, nanti di grup ya gitu. Pak Andrinya kemana ya? Halo, Pak Andri. Pak Andrinya belum ya. Ini kalau di daerah mana Ibu yang paling jauh teh udah jam berapa ini sekarang? Saya udah jam 10 kurang, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur berarti Wita ya. Iya. Oh ya, beda 1 jam ya. Yang itu Iya. ada kayaknya kemarin yang dari mana Bu? Flores. Ya, jam berapa Bu sekarang Bu? Jam 10. Jam 10. Hampir sama kok Bu, Flores dengan Kalimantan Timur kayaknya. Oh, Wita ya. Iya. Ya, ini Bapak Andrinya online tapi nggak baca. Kalau kita bubar nanti dia kaget ya. Istirahat dulu. Sebentar, saya telepon. Oke, sudah di room, Bu. Thank you. Oh, sudah. Saya telepon. Takut ini udah pada ngantuk. Oh iya, ini sih udah lenggutan nih. Cuman nih karena memang masih harus dikerjakan aja. Nah, Ibu, bagaimana Ibu tadi Ya sudah. Pedagoginya sudah bisa. Lumayan lah, mungkin ada tadi dari 66 sampai 97 ya. Berarti ada 30 soal. Lumayan ya Ibu. Nanti ya, karena jumlah soal itu berapa ya? Pedagogik itu ada 50 ya. iya, katanya hampir 50. semua pedagogik 20%-nya. Kalau kemarin dites ya 20% tuh masih profesional.